Wah, 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 ini dia menu untuk malam tahun baruan. Ayam kalkun panggang, Besti. Nggak ada yang bisa nolak. Rasa gurihnya, juicy banget, dan bumbunya meleleh-leleh. Memang sih, warga Indonesia tidak familiar untuk memasak ayam kalkun. Biasanya ayam kalkun itu dimasak untuk acara Thanksgiving yang berasal dari Meksiko. Namun, tidak ada salahnya jika saya ajarkan untuk kalian memasak ayam kalkun panggang dengan cita rasa lidah Indonesia. Ayam kalkun ini saya piara sendiri di depan rumah dari anakan sampai umur 4 bulan, jadi tidak terlalu alot dagingnya, dan saya masak pun tidak terlalu lama. Supaya tidak penasaran, yuk ikutin dan tonton videonya sampai selesai. Jangan lupa berikan dukungannya, tekan tombol subscribe, like, komen, dan lonceng hitamnya supaya tidak ketinggalan resep-resep berikutnya. Sebelum mulai masak, subscribe, aktifkan lonceng, makasih. Nah, ini nih sang artisnya. Untuk bentuknya, ayam kalkun itu memang nggak jauh beda ya dengan ayam biasa, cuma dia lehernya lebih panjang dan postur tubuhnya lebih gede, lebih besar dengan tulang yang kuat. Sekarang kita siapkan bumbu-bumbunya. Saya akan memasak ayam kalkun ini dengan bumbu-bumbu ala Indonesia. Jadi saya akan bumbuin dengan semua rempah-rempah yang ada di Indonesia nih. Pastinya ada bawang merah, bawang putihnya, siapkan juga ada kencur, kunyit, ini takkan lupa juga untuk memasak unggas, lengkuas, jahenya juga jangan sampai lupa, ini lebih banyak juga ya, beberapa batang serai, beberapa lembar daun jeruk, beberapa daun salam, buah pala, ini saya menggunakan 1 biji saja, ketumbar. Untuk ketumbar ini memang lebih banyak ya daripada biasanya supaya ayamnya itu makin mantep nanti rasanya. Kemudian ada kemiri. Untuk penggunaan mericanya saya pakai merica yang masih utuh karena rasanya akan beda, lebih segar pedasnya dibanding dengan merica yang sudah bubuk. Saya juga akan menambahkan gula merah supaya nanti rasanya seimbang antara asin dengan manis itu menjadi gurih. Kemudian tambahkan jintan. Jintan ini memang biasa digunakan untuk bumbu gulai unggas yang nanti akan memberikan aroma wangi untuk kaldunya. Kemudian tambahkan adas manis. Bentuk adas manis ini memang nggak jauh beda dengan bentuk jintan, namun jika adas manis itu agak gelap warnanya dan bentuknya lebih pendek. Wah, kalau Indonesia mah juaranya ya soal rempah, mau rempah apapun ada pasti. Semua bumbu ini nanti kita giling, bisa dihaluskan, boleh diulek ataupun pakai chopper, tapi bumbu daun nanti dibiarkan utuh saja ya. Sekarang saya akan tunjukkan ayam kalkun yang sudah saya potong. Untuk resep sekarang saya hanya potong 1 ekor ayam kalkun. Lehernya panjang, dan ciri khas dari ayam kalkun ini ada cenggernya 1 ya, seperti antena ini. Bentuknya beda sama cengger ayam biasa. Kemudian jeroannya juga akan saya masak. Ini saya masukkan aja di perutnya. Kalau kita orang Indonesia mah biasa ya makan jeroan ayam gitu. Tapi kalau orang luar negeri mah jeroan ayam dibuang. Sayang banget dibuang ya. Nggak mau rugi kita. Sebelum ayam kalkunnya saya masak, badan ayam itu saya mau kucurin dengan lemon. Kita ambil airnya, ini fungsinya untuk mengurangi rasa amis dari ayam kalkun itu. Buat kalian, kalau ada jeruk nipis, boleh pakai jeruk nipis juga. Jadi air jeruk nipisnya diperas ya, kita boreh-borehin ke badan ayam kalkunnya supaya nanti bau amisnya itu berkurang. Umpama tidak ada lemon ataupun jeruk nipis, kalian bisa gunakan juga dengan cuka. Nah ini, dan satu lagi ya, kalau unggas itu sumber lemaknya yang di belakang pantat ini kita harus buang, karena itu nanti ketika dimasak jadi kaldunya itu nggak enak, ayamnya juga tetap amis. Nah ini sudah bersih ya. Setelah selesai dilumuri dengan air jeruk nipis ataupun lemon, ayam kalkun kita singkirkan, kita simpan dulu di kulkas ya, mungkin sekitar 30 menit sambil kita menyiapkan bumbu halusnya. Semua rempah yang sudah dihaluskan ditambah dengan minyak, kita akan tumis dulu. Saya kasih tipsnya, jika mau masak unggas ataupun daging, semua bumbunya kita tumis sampai agak kering nanti. Cara ini nanti akan memberikan rasa dan aroma untuk ayamnya atau dagingnya itu beda, akan terasa gurih dan mantap.
Dan tentunya beda dengan masakan yang bumbu halusnya itu langsung dicemplungin dengan bahan utamanya. Nanti masakannya masih beraroma bumbu mentah dan tidak sedap malahan. Ini bumbunya masih kelihatan banyak sekali karena masih tercampur dengan air. Sambil diaduk-aduk sampai mengering ya. Ini sudah mulai menyusut, kita terus aduk sampai nanti agak kecoklatan. Memang harus sabar untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Nah, ini sudah mulai kecoklatan dan minyaknya pun sudah mulai keluar ya, sudah mulai kelihatan minyaknya memisahkan diri. Dari baunya saja sudah gurih nih. Baru dimasukkan airnya. Ini airnya kira-kira 3 literan supaya nanti ayam kalkunnya bisa terendam. Baru sekarang kita masukkan bumbu-bumbu daunnya dan kita berikan gula merahnya, kita masukkan semua sekitar 3 potong ya. Kemudian kita masukkan juga garamnya. Garamnya saya gunakan sekitar 3 sendok penuh dan nanti sesuai selera juga dicicipin ya. Yang suka asin boleh tambahkan, yang tidak suka asin boleh dikurangin. Kita masak dulu kuah-kuahnya, kaldu-kaldunya ya. Kita berikan rasa yang cukup dulu. Kita masak sebelum ayam kalkunnya kita ceburin. Jangan sampai memasukkan garam, gula itu berbarengan dengan ayam kalkunnya. Nanti ayam kalkunnya keburu lodoh, keburu mateng, tapi rasanya nggak bisa masuk-masuk. Nah, ini kalau kaldunya sudah bergolak-golak seperti ini, saya akan cicipin dulu nih kaldunya. Sudah seimbang belum nih antara gurih, asin, dan manisnya. Sudah mantap rupanya nih rasanya. Baru kita masukkan ayam kalkunnya. Ini kita rebus. Waduh, kayaknya nggak bisa masuk semua badan kalkunnya. Wajahnya padahal sudah 60 cm. Kita ungkep dulu dengan api yang jangan terlalu besar ya. Ini apinya sedang saja mendekati kecil supaya nanti ayamnya lama merebusnya tapi tidak cepat mateng. Dagingnya jadi tidak lodoh, tidak hancur. Karena kalkunnya tidak bisa berendam semua, nah kita nggak boleh kehabisan akal nih. Sambil merebus bagian samping, kita siram-siram juga dengan kaldunya bagian atasnya. Saya merebus kalkun ini kira-kira 1 jam. Dan untuk dibaliknya jangan berkali-kali, hanya sekali saja membalikkan badan kalkun supaya daging kalkunnya itu nanti tidak rusak. Dan ini kita rebus terus sampai kaldunya menyusut supaya meresap bumbunya sampai ke dalam daging. Kita tunggu dulu sampai agak dingin ya, baru nanti akan dipersiapkan untuk dipanggang. Saatnya sekarang saya mau panggang kalkunnya dengan dilapisi ya. Loyangnya saya lapisi dengan aluminium foil supaya nanti kalau ada gosong-gosongannya tidak nempel di loyang. Kalau pakai aluminium foil kan nanti mudah ya untuk melepasnya. Wih, beratnya mantep ini. Bisa buat rame-rame nanti. Bisa ngundang teman-teman nongkrong di komplek mungkin. Selanjutnya sebelum dipanggang, ayam kalkun ini diolesi dengan mentega supaya nanti kulitnya itu cantik, bisa mengkilap ketika matang nanti. Saya panggang ayam kalkun ini dengan suhu panasnya 160 derajat sampai 180 derajat ya. Dan waktu yang dibutuhkan untuk pemanggangan pertama itu sekitar 15 menitan sampai 30 menit. Lanjut saya siapkan kecap untuk mengolesi ayam kalkun. Saya pakai kecap manis, mau merek apa aja silahkan sesuai selera. Dan saya akan campur dengan saus cabai, tapi saus Bangkok ya, jadi rasanya bukan pedas, justru ke cenderung manis. Kita keluarkan dulu ayam kalkunnya dari oven, kemudian saya olesi dengan saus kecap yang sudah dicampur tadi. Semua badannya kalkun diolesi ya, rata semua diolesi, biar nanti rasa kulitnya itu makin gurih, ada manis-manisnya dan ada pedas-pedasnya dikit. Duh, bisa dibayangin ya, dari panggangan pertama aja sudah menggiurkan. Lanjut kita panggang untuk yang kedua kalinya selama sekitar 45 menit dengan api kecil 150 derajat. Sambil menunggu ayam kalkun dipanggang, saya siapkan sambelnya. Namanya saja selera lidah Indonesia. Kalau tidak ada sambal, kayaknya kurang afdol. Ini dia resep sambal tomat dari resep Sima. Gorenglah bawang merah, bawang putih, kemudian ada cabai rawit merah,
cabai merah keriting ditumis dengan minyaknya agak banyak sedikit ya. Kemudian masukkan ini terasi, yang tidak suka terasi ya jangan pakai terasi. Tomat merah segarnya biar makin segar, ini banyak. Setelah ditumis-tumis layu dan matang, masukkan gula pasir, garam, kemudian dihaluskan. Karena hari ini saya mau buat sambalnya porsinya banyak, jadi saya menggunakan chopper bukan cobek. Kayaknya kalau pakai cobek nanti tangannya panas karena banyak ya. Lanjut kita tengok ayam kalkunnya. Nah, ini ayam kalkunnya sudah matang, kita keluarkan dari oven. Beuh, aromanya nggak kuat. Nggak bohong Besti, aromanya pengen cepet-cepet makan. Ayam kalkun panggang sudah selesai, sambal sudah siap, tinggal kita hias untuk dihidangkan. Dan satu lagi, saya tidak bertanggung jawab jika Besti-Besti semuanya gagal diet hari ini. Demikian cara membuat ayam kalkun panggang. Selamat mencoba di rumah dan selamat menikmati malam tahun baru. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa dukungannya, tekan tombol subscribe, like, komen, dan di-share ke media sosial Anda. Dan jangan lupa lonceng hitamnya supaya selalu update resep-resep ternyamuk dari Resep Simak. Terima kasih, salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.